السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan bacaan kitab Mukhtasar Sirah Ibn Hisham dan sampai pada ucapan beliau menukil Ibn Ishaq akhirul bu'ud, utusan terakhir dari utusan-utusan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau lebih tepatnya bukan utusan tapi pasukan pasukan terakhir yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan terakhir karena pasukan ini belum pulang, Rasulullah SAW telah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Usamah ibn Zaid ibn Harithah ila Syam. Rasulullah SAW mengutus pasukan yang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid yang dijuluki Hibbu Rasulullah, ibn Hibbi Rasulullah, kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah. Usamah merupakan Hibbu Rasulullah, demikian pula bapaknya Zaid juga Hibbu Rasulullah, apalagi bapaknya yang merupakan anak angkat Rasulullah SAW sampai pernah dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala, ud'uhum li abaihim. Kata Allah, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka sendiri. Dan juga ayat wa ma kana Rasulullah sallam aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Rasulullah sallam tidak lain, bukanlah bapak salah seorang kalian, tapi beliau adalah Rasulullah sallam. Maka sejak itu Zaid bin Muhammad dipanggil dengan Zaid bin Harithah, kembali kepada nama bapaknya yang asli, yaitu Harithah. Maka beliau Usamah, anaknya Zaid bin Harithah, diutus oleh Rasulullah SAW
dalam keadaan berumur masih 17 tahun. Ini panglima termuda yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pasukannya terdiri dari sekian orang-orang besar, tokoh-tokoh Ansar dan tokoh-tokoh Quraisy. Diutus oleh Rasulullah SAW membawa pasukan ke negeri Syam. Wa amarahu an yuti al-khayla tukhum al-balqa, dan diperintahkan agar pasukan berkudanya mendatangi tempat yang dijuluki Tukhumul Balqa, dan juga daerah Darum di bumi Palestina, Fatajahhazan nas, maka manusia pun bersiap-siap dengan persenjataannya dan kendaraannya dan perbekalan-perbekalannya. Wa aw'aba ma'a Usamah al-muhajirun al-awwalun. Kalimat aw'aba maknanya kharaju bi ajma'ihim. Aw'aba maknanya kharaju bi ajma'ihim, keluar dengan secara keseluruhan. Tidak ada yang tertinggal, enggak ada yang mundur, semuanya berangkat. Aw'aba ma'a Usamah al-muhajirun al-awwalun. Para sahabat dari kalangan muhajirin yang hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah, semuanya ikut berangkat di bawah pimpinan Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan semoga Allah memberikan keridhaan kepada seluruh para muhajirin, padahal mereka tokoh-tokoh besar. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sekian banyak para sahabat yang merupakan al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang diberitakan dengan jaminan surga. Tapi mereka semua tidak protes, tidak tersinggung. Kenapa kok yang dipilih anak muda sedangkan saya tokoh yang lebih tua kenapa nggak jadi pemimpin? Tidak ada yang protes. Semuanya menyatakan sami'na wa ata'na. Maka dikatakan oleh Ibnu Ishaq aw'aba wa Usamah al-muhajirun al-awwal. Maka berangkatlah pasukan tersebut. Demikian ikhwan a'azakumullah, pasukan terakhir yang diutus oleh Rasulullah SAW adalah pasukan Usamah ibn Zaid ibn Harithah. Kemudian dipotong kisahnya dengan keadaan Rasulullah SAW, karena nanti akan diberitakan wafatnya Rasulullah SAW sebelum pasukan tersebut kembali, bahkan belum jauh berangkat. Artinya belum sampai ke daerah Syam, belum sampai ke daerah Palestina atau daerah yang namanya Tukhumul Balqa dan Darum, ternyata Rasulullah SAW telah wafat. Kata Ibnu Ishaq rahimahullah, fa bainan nas ala dzalik, ketika manusia dalam keadaan seperti itu, sebagian besar mereka berangkat, ibtudi'a Rasulullah SAW bisyaqwa atau bisyaqwihi alladhi qabadahu Allah fi. Maka saat itu bermulalah syaqwa, sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sakit yang saat itu atau dengan sakit itu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ma arada bihi min karamatihi wa rahmatihi, yaitu mencapai apa yang diinginkannya dari kemuliaan dan rahmat, yaitu pada beberapa hari tersisa di bulan Safar. Rasulullah SAW sakit, permulaan pertama kali beliau sakit itu di akhir-akhir bulan Safar, tetapi sama sekali tidak berkait dengan bulan Safar. Tidak seperti orang-orang yang berkata bahwa bulan Safar adalah bulan sial, bulan yang membawa penyakit, bulan bala dan seterusnya. Bahkan saya kira itu adalah keyakinan jahiliyah yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ternyata beberapa bulan kemarin atau tahun kemarin kita mendengar
bahwa di daerah sekitar Indramayu sana masih ada yang melaksanakan sholat seperti sholat Id di bulan Safar dengan alasan tolak bala. Karena bulan Safar bulan bencana, bulan bala. Dan itu adalah keyakinan jahiliyah. Bulan yang satu dan bulan yang lain sama. Dari sisi tidak ada bulan yang dikatakan membawa bencana, nggak ada bulan yang membawa kebaikan atau membawa bencana. Semuanya bulan-bulan yang Allah takdirkan di dalamnya sekehendaknya. Qala au fi awal syahr Rabiul Awwal. Bahkan dikatakan pula bahwa bermulanya penyakit Rasulullah SAW itu bahkan bukan di akhir bulan Safar, tetapi sudah masuk di awal bulan Rabiul Awwal. Awal pertama ketika dirasakannya sakit oleh Rasulullah SAW, sebagaimana apa yang diriwayatkan kepadaku, kata Ibn Hisham atau kata Ibn Ishaq, adalah ketika beliau keluar menuju Baqi'il Gharqad. Baqi'il Gharqad adalah perkuburan yang di sana dikuburkan para sahabat. Di tengah malam Rasulullah SAW keluar fi jawfil lail. Fastaghfara lahum. Rasulullah SAW memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, untuk penghuni kubur yang ada di Baqi' al-Gharqad. Tsumma raja'a ila ahlihi. Kemudian beliau kembali ke rumahnya. Falamma asbaha, maka pada pagi harinya ubtudi'a biwaj'ihi. Saat itulah Rasulullah SAW mulai merasakan sakit. Min yaumihi dzalik, pada hari tersebut. Dan itu pun jangan dikaitkan dengan jarak kuburnya, karena jarak kubur malam-malam masuk angin dan sebagainya. Tidak. Karena akan diriwayatkan nanti sebentar lagi bahwa Rasulullah SAW diberikan oleh Allah SWT pilihan, ingin tetap di dunia menyaksikan kemenangan Islam, menyaksikan dibukanya negeri-negeri, atau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Rasulullah SAW memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat riwayatnya. Diriwayatkan oleh Ibn Ishaq. Demikian pula diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Abu Muwaihibah radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan dari Abi Muwaihibah, beliau adalah maula, bekas budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Qala, dia berkata, ba'athani Rasulullah SAW min jawfil lail. Rasulullah SAW mengutus aku, yakni memanggil aku untuk mendatangi beliau. Faqala, di jawfil lail, di tengah malam. Faqala ya Aba Muwaihibah, wahai Aba Muwaihibah, inni qad umirtu an astaghfira li ahli hadzal Baqi'. Wahai Aba Muwaihibah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun kepada penduduk Baqi' al-Gharqad. Penduduk Baqi' al-Gharqad adalah orang-orang yang telah wafat. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan ampunan kepada orang-orang yang dikubur di Baqi' al-Gharqad. Fanhaliq ma'i. Marilah berangkat bersamaku. Ini menemani aku. Fantalaqtu ma'ahu. Kata Abu Muwaihibah, aku berangkat bersama Nabi SAW. Falamma waqafa baina adhurihim. Ketika sudah sampai di perkuburan Baqi' dan Rasulullah SAW berdiri di hadapan perkuburan tersebut, Rasulullah SAW berkata, mengucapkan salam, Assalamualaikum ahlal maqabir. Semoga keselamatan atas kalian, wahai ahlal maqabir, wahai penghuni kubur. Liyuhanni lakum ma asbahtum fihi mimma asbahan nasu fihi. Diucapkan tahniah, selamat kalian wahai penduduk perkuburan Baqi', kalian itu selamat, kalian lebih baik dalam keadaan kalian sekarang ini
daripada apa yang manusia hadapi, manusia yang hidup, daripada apa yang dihadapi oleh manusia yang hidup sekarang ini. Aqbalatil fitan, telah datang fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yatba'u akhiruha awwalaha, saling bergantian. Yang duluan diikuti oleh yang di belakang. Yang di belakang datang mengikuti yang di depan. Fitnah demi fitnah. Ini mana? Yatba'u akhiruha awwalaha, yang belakangan mengikuti yang di depan. Wal akhiratu syarrun minal ula, bahkan yang belakangan lebih dahsyat daripada yang di depan. Datang fitnah, silih berganti. Kalau saja sama, itu sudah mengerikan. Tetapi bukan sama, datang yang belakangan lebih dahsyat dari yang lebih dulu. Datang yang berikutnya lebih dahsyat lagi. Datang yang berikutnya lebih dahsyat lagi. Maka kalian layak penghuni kubur. Kalian selamat. Kalian lebih baik dari mereka yang menghadapi fitnah yang lebih dahsyat. Tsumma aqbala alayya, kata Abu Muwaihibah, kemudian Rasulullah menghadap kepadaku dan berkata, ya Aba Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, inni qad utitu mafatiha khazainid dunya wal khulda fiha. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan. Diberikan untukku kunci-kunci perbendaharaan dunia, dan diberikan kepadaku kekekalan di dunia. Tsummal jannah, dan kemudian mendapatkan surga. Faqayyartu baina dzalika wa baina liqa'i rabbi. Allah berikan pilihan kepadaku, apakah mau diberi kunci-kunci perbendaharaan dunia, kekayaan dunia, dan kemudian dibikin oleh Allah, dijadikan kekal di dunia, dan nanti berakhir dengan surga pula, atau engkau ingin kembali kepadaku dan bertemu aku dan juga mendapat surga. Fakultu, saya katakan, kata Abu Muwaihibah, sebagaimana manusia yang lain berpikir, kalau bisa dapat dua, kenapa dapat satu? Berpikirnya, kalau bisa mendapatkan dunia sampai selesai, setelah itu mendapatkan surga, berarti dapat dua-duanya. Maka kata Abu Muwaihibah, ya Rasulullah, khud mafatih khazainid dunya wal khuldu fiha tsummal jannah. Ya Rasulullah, kalau gitu pilihlah perbendaharaan dunia, kunci-kunci perbendaharaan dunia, kunci-kunci kekayaan dunia dan kekekalannya, dan kemudian berakhir dengan surga. Pilih itu ya Rasulullah. Karena Abu Muwaihibah menginginkan untuk tetap bersama Rasulullah SAW. Sebagaimana para sahabat, sebagaimana mereka kaum mukminin cinta kepada Rasulullah SAW, ingin selalu bersama Rasul. Ya Rasulullah, pilih yang pertama untuk engkau tetap di dunia, dibuka kunci-kunci dunia, dan kemudian mendapatkan jannah. Tetapi Rasulullah SAW menjawab kepada Abu Muwaihibah, la wallahi ya Aba Muwaihibah, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Tidak, wahai Aba Muwaihibah, sungguh aku memilih untuk bertemu dengan Rabbku dan surga. Tidak memilih dunia, tidak memilih perbendaharaan dunia, tidak memilih kekekalan di dunia, tapi memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwan fillah azakumullah, ada kaitannya dengan ucapan yang diucapkan pertama kali kepada ahli kubur. Wahai ahli kubur, selamat kalian. Biwahanni lakum ma asbahtum, sungguh apa yang kalian ada padanya sekarang ini lebih baik. Ini orang-orang yang beriman tentunya ya.
orang-orang yang mati dalam keadaan iman. Sungguh apa yang ada pada kalian lebih baik daripada apa yang dihadapi oleh orang yang hidup. Fitnah demi fitnah. Sungguh fitnah berdatangan silih berganti seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yang satu lebih dahsyat daripada yang lain. Dan selalu yang datang berikutnya lebih dahsyat daripada yang lebih dulu. Maka ketika Rasulullah SAW benar-benar sudah terlihat kalimat itu. Rasulullah SAW ingin untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, wahai Aba Muwaihibah, aku diberi pilihan untuk tetap hidup, mendapatkan kunci-kunci perbendaharaan dunia, atau bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya mendapatkan jannah setelah wafatnya. Apakah memilih dunia ataupun memilih untuk bertemu Allah, tetap mendapatkan jannah. Maka Abu Muwaihibah karena ingin tetap bersama Rasulullah SAW, sebagaimana orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, pilih untuk tetap di dunia dan kemudian mendapatkan surga. Surganya tetap dapat dan engkau di dunia tetap bersama kami. La, ya Abu Muwaihibah, tidak, wahai Abu Muwaihibah, aku memilih untuk bertemu Allah. Aku memilih untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dengan riwayat yang lebih sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, tidak seorang nabi pun kecuali akan diberikan pilihan ketika wafatnya, apakah mau dimatikan atau masih ingin hidup. Tidaklah seorang nabi pun kecuali ditawarkan dengan tawaran tersebut. Maka ketika Rasulullah SAW benar-benar sakitnya, dalam keadaan beliau bersandar di dada Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, baina haqinatiha wa daqinatiha, di antara lekuk di lehernya dan lekuk di dadanya, tiba-tiba Rasulullah SAW berkata sesaat sebelum wafatnya dengan menunjuk ke langit, Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la, aku memilih Allah Rafiqil A'la. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau berkata seperti itu, aku ingat ucapan Rasulullah SAW bahwa setiap nabi akan diberi pilihan. Kata Aisyah, idzan la yakhtaruna, kalau begitu Rasulullah tidak memilih kita. Kalau begitu Rasulullah SAW tidak memilih kita. Rasulullah SAW cinta kepada Aisyah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada para sahabat, cinta kepada kaum mukminin. Tetapi Rasulullah SAW lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau lebih memilih Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih memilih liqa'a rabbih, lebih memilih untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsummastaghfara li ahli al-Baqiyah. Kemudian Rasulullah SAW memintakan ampun kepada penduduk Baqiyah, kepada sahabat-sahabat yang telah wafat. Tsumma sarafa, kemudian beliau pergi. Fa bada'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waja'uhu alladhi qabadahu Allah fi. Maka bermulalah sakitnya Rasulullah SAW, sakit yang membawa kepada wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dimulai sejak itu, di pagi hari. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, yani zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, raja'a Rasulullah sallallahu min al-Baqi'. Rasulullah ketika pulang dari Baqi', fawajadani wa ana ajidu suda'an fi ra'si. Rasulullah menemui aku dalam keadaan aku sedang sakit di kepalaku. Kata Aisyah, wa ana aqul wa ra'sah, aku sakit di kepalaku dan aku berkata, sungguh kepalaku, sungguh kepalaku. Jadi duhai, sakitnya kepalaku. Faqala, ternyata Nabi juga berkata, bal ana wallahi ya Aisyah wa ra'sah, bahkan aku wahai Aisyah, demi Allah wahai Aisyah, betapa sakitnya kepalaku. Wa ra'sah. Thumma qala ma darraki,
law mutti qabli faqumtu alayki wa kafantuki wa salaitu alayki wa dafantuki. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, ma darruki, apa jeleknya buatmu kalau engkau wafat lebih dulu? Apa jeleknya buatmu kalau engkau wafat lebih dulu? Sebelum aku akan mengurusi engkau, aku mengkafanimu, aku menyolatkanmu, aku menguburkanmu, betapa nikmatnya diurusi oleh Rasulullah SAW jenazahnya, disalatkan oleh Rasulullah SAW, dikafani oleh Rasulullah SAW, dikuburkan oleh Rasulullah SAW. Kata Aisyah, wallahi, demi Allah, laka'anni bika, law qad fa'alta dhalik, laqad raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'd nisa'i. Kata Aisyah, tuhai kiranya, kalau saja engkau sudah menyelesaikan pengurusan jenazahku, engkau kembali pulang ke rumahku dan kau bermalam dengan istri-istrimu yang lain. Aisyah masih tetap pencemburu, masih dalam keadaan radhiyallahu taala anha cemburu. Berpikirnya justru kalau aku wafat, niscaya Rasulullah SAW akan bermalam dengan istri yang lain. Saking cemburunya, karena saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qalat fatabassama Rasulullah. Kata Aisyah, ketika aku berkata seperti itu, Rasulullah pun tersenyum. Rasulullah tersenyum. Dan ini barakallahu fikum sebagai dalil bahwa apa yang diucapkan oleh Aisyah adalah perkara yang wajar pada para istri-istri yang cinta pada suaminya. Perkara yang wajar pada seseorang wanita ketika dia cemburu. Tetapi barakallahu fikum, tidak boleh cemburu seseorang wanita membawa kepada pelanggaran syariat. Tidak boleh membawa kepada pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasulullah SAW tersenyum. Wa tatamma bihi waja'uhu wa huwa yaduru ala nisa'ihi. Dalam keadaan terhibur Rasulullah SAW, yakni merasa berkurang sakitnya dengan tersenyum tadi, dengan melihat bagaimana cemburunya Aisyah radhiyallahu taala anha yang mencintainya, dan kemudian bertambahlah atau berubahlah penyakitnya, terus berangsur-angsur bertambah sakit dalam keadaan beliau terus menggilir istri-istrinya. Artinya beliau tetap melaksanakan kewajibannya dari satu istri ke istri yang lainnya. Hatta tu'izza bihi, sampai semakin dahsyat. Ustu'izza maknanya ishtadda wa ghalabahu, semakin dahsyat dan akhirnya dikuasai dirinya, nggak mampu lagi untuk berdiri. Ketika nggak mampu lagi untuk berpindah melaksanakan mabitnya, hak istri-istrinya, maka Nabi pun meminta izin kepada istri-istrinya yang lain. Wahiyya fi baiti Maimunah, ketika itu Rasulullah SAW di rumah Maimunah. Kebetulan masih giliran Maimunah. Fada'a nisa'ahu, maka Nabi memanggil istri-istrinya yang lain berkumpul di situ. Fasta'danahunna, maka Nabi pun meminta izin pada mereka bahwa aku sudah semakin lemah, aku sudah semakin sakit. Izinkanlah an yumrida fi baiti, izinkanlah aku agar aku diurus dan dirawat oleh Aisyah di rumah Aisyah. Maka tentunya istri-istri yang lain pun meridhoinya, karena istri-istri yang lain tahu, sadar betul bahwa Rasulullah SAW sangat cintanya kepada Aisyah. Bahkan pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu tentang siapa yang paling dicintai. Padahal yang dimaksud oleh Sa'ad adalah dari kalangan laki-laki. Ya Rasulullah, man ahabban nasi ilaik? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai olehnya? Nabi menjawab Aisyah. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, aku maksud dari kalangan laki-laki.
Qala Nabi SAW, dari kalangan laki-laki abuha, bapak. Ketika ditanya siapa yang paling dicintai, dijawab Aisyah alal itlaq. Artinya seluruh manusia saat itu yang paling dicintainya adalah Aisyah. Ketika ditanya minar rijal, ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki. Dari kalangan laki-laki abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai disebut dengan Khalil, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW menyatakan, kalau saja boleh mengambil khalil dari kalangan manusia, lattakhadtu Abu Bakr khalila. Kalau saja boleh menjadikan manusia sebagai khalil, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tetapi Allah telah mengambil Rasulullah SAW sebagai khalilnya. Wattaqadallah. Kata Nabi SAW, ittakhadha lillah khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah mengambil aku sebagai khalil sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Kembali kepada kita. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, maka Rasulullah SAW meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumahku, kata Aisyah. Yumrid fi baiti. Ini ucapan Aisyah, agar dipelihara di rumah atau dirawat di rumahku. Fa'adina lahu, maka diizinkanlah Rasulullah SAW untuk dirawat di rumah Aisyah, dan sejak itu tidak lagi beliau menggilir istri-istri karena sudah tidak mampu dan sudah meminta izin pada mereka. Dan sampai wafatnya Rasulullah SAW di rumah Aisyah, bahkan wafatnya di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini cukup sebagai keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka siapa yang mencerca Aisyah, berarti dia mencerca kekasih Rasulullah SAW. Siapa yang mengejek, melecehkan, menjatuhkan kehormatan Aisyah, berarti dia mengejek dan melecehkan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mencintai orang yang demikian dan demikian? Maka ini khairin azakumullah cukup untuk menunjukkan betapa bejatnya aliran Syiah, betapa jauhnya penyimpangan dan kesesatan kaum Rafidhah yang selalu ibadahnya berisi caci makian kepada Aisyah, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wa sallam. Hidayah wa rahmah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.